Hello YouTube, jumpa lagi dengan Imo Gunung Branders. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan seri terakhir kita pada Trader Brain ya. Pada seri Trader Brain, kita akan lanjutkan pada episode 12, yaitu mengatur waktu adalah mengatur hidup. Oke, nanti saya akan jelaskan maksudnya seperti apa. Oke, seperti biasa kita disclaimer dulu ya. Perlu diketahui, perdagangan online, trading, apapun itu, investasi apapun itu pada pasar finansial memiliki risiko, dapat membuat Anda mengalami kerugian, kehilangan uang, hingga kebangkrutan ya. Diharapkan teman-teman belajar dulu, cari mentor dulu ya. Tanya-tanya dulu orang yang sudah terjun, orang yang sudah punya pengalaman, jangan mau ikut-ikutan, diajak-ajak, hati-hati. Nanti duitmu habis, hidupmu makin sulit ya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Episode 12. Mengatur waktu adalah mengatur hidup. Oke. Apa itu? Ini ada quote dari Benjamin Franklin ya. Never live till tomorrow, which you can do today. Nah, jadi artinya apa? Oke, saya jelaskan. Artinya adalah jangan sampai ya kita itu membiarkan sesuatu itu besok baru kita kerjakan ya. Yang dimana kamu bisa melakukannya hari ini. Artinya apa? Jangan menunda gitu. Jadi never live. Jadi selagi hari ini bisa diselesaikan ya, selesaikan hari ini ya. Jangan live till tomorrow. Jangan kita biarkan sampai besok ya. Kenapa? Kalau kita menunda, bisa jadi besok kita ada task, ada urusan yang lebih padat, ada urusan lain yang lebih penting segala macam. Takutnya besok malah tertunda lagi, nggak kita selesaikan ya. Takutnya kita tunda lagi, besoknya makin sibuk segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya nggak selesai gitu ya. Tidak pernah jadi yang namanya done, masih jadinya do. Jadi masih harus dilakukan, belum done, belum selesai. Itu makanya kita selalu ingat bahwa never live till tomorrow, which you can do today ya. Jadi hari ini kalau bisa diselesaikan, selesaikan saja. Besok ya besok, hari ini ya hari ini gitu. Nah, itu adalah prinsip orang-orang yang sukses ya. Kalau hari ini bisa saya selesaikan, saya selesaikan. Saya tunda-tunda gitu ya, karena time is money gitu. Jadi waktu itu sangat berharga gitu ya. Kalau kita nunda-nunda, ujung-ujungnya apa? Takutnya hari ini ditunda, besok ditunda lagi, ditunda, nggak kelar-kelar gitu. Atur waktu Anda. Oke. Orang yang berprestasi berpikir dalam hitungan detik dan menit. Orang yang tidak berprestasi berpikir dalam hitungan jam dan hari. Ya, artinya apa? Orang-orang yang sukses itu dia berpikir itu cepat. Ya, kalau orang-orang yang ya ibarat kata yang tidak punya prestasi ini, dia malas-malasan. Ya, berpikir dalam arti di sini adalah malas-malasan gitu. Dia kayak apa ya? Menunda-nunda gitu, kayak oh ya nanti deh gitu. Ya, yang harusnya itu dipikirkan dalam hitungan menit gitu. 5 menit aja udah harus bisa tahu gitu apa yang harus diambil keputusannya, tapi nantilah. Nah, berjam-jam berlalu tidak ada keputusan ya kan, berhari-hari berlalu tidak juga ada kejelasan. Nah itu perbedaan ya. Mitos tentang manajemen waktu ya. Apakah ada yang disebut manajemen waktu? Ya, jawabannya adalah tidak. Mengapa? Coba kita pikir. Setiap kali kita membuang-buang waktu, apa yang kita sia-siakan? Kita menyia-nyiakan hidup kita. Kebanyakan orang tidak membuang waktu, mereka hanya menyia-nyiakan hidup mereka. Manajemen waktu hanyalah nama yang diberikan untuk manajemen kehidupan. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada istilahnya yang namanya manajemen waktu, nggak ada. Yang ada artinya sebenarnya adalah kita manajemen kehidupan. Ya, kita manajemen kehidupan. Karena kalau kita bilang manajemen waktu itu kan hanya pergimikan aja ya, hanya very good apa yang namanya kalau kita bilang itu adalah tag ya. Jadi kata marketing yang sangat bagus ya, manajemen waktu, time management. Padahal sebenarnya yang benar itu adalah life management ya, life management gitu. Jadi manajemen kehidupan. Karena kenapa kita nggak bisa bilang itu manajemen waktu ya? Karena kenapa kita bisa bilang bahwa itu hanyalah marketing, hanya bagian dari marketing yang dipakai untuk memperbagus suatu istilah aja, atau suatu istilahnya itu konteks misalnya. Nah, kenapa saya bilang kenapa saya setuju bahwa kita tuh sebenarnya kita itu bukan manajemen waktu, tapi kita sebenarnya adalah manajemen kehidupan ya. Ya, kita mengatur kehidupan, bukan mengatur waktu. Yang pertama, karena waktu setiap orang itu sama. Ya kan? Waktu setiap orang itu sama-sama 24 jam. Ya. Kalau kita bilang manajemen, artinya apa? Ya, namanya manajemen itu bisa dikurangi, bisa ditambah. Sekarang saya tanya, apakah waktu bisa ditambah? Nggak bisa. Apakah waktu bisa dikurangi? Nggak bisa. Contoh kita ngomong, ya, manajemen
manajemen, misalnya kita lagi diet atau kita ingin sehat, kita melakukan yang namanya manajemen makan ya, makanan ya. Jadi kita manage, kita punya nutrisi, kita manage, kita punya makanan. Nah, kenapa kita bisa bilang kita itu sedang manage, kita punya nutrisi ya, kita punya pola makan ya, kita punya misalnya kita punya kebiasaan tadi ya, karena bisa kita atur, karena bisa kita kurangi, bisa kita tambahin. Makanya kita bisa bilang gitu, kita makan itu kita manage, kita atur ya. Jadi kita bisa atur porsinya berapa kalorinya, kita hanya pengen makan daging doang, misalnya kita hanya pengen makannya sayur doang gitu, udah nggak pengen yang minyak segala macam misalnya gitu. Nah, kita sebut itu kita bisa manage gitu, kita bisa manage, kita punya nutrisi, kita punya asupan makanan ya. Tetapi sebenarnya ya, manajemen kesehatan ya itu sebenarnya adalah manajemen makanan tadi sebenarnya itu adalah manajemen kesehatan yang benar gitu. Ya, jadi ketika kita mengatur pola makan kita tadi, porsinya tadi ya, kita manage tuh ya, kita atur porsi makan kita. Itu sebenarnya kita bukan mengatur porsi makan, tapi kita mengatur kesehatan juga. Ya, karena dampaknya adalah pada kesehatan tadi. Ya, kalau kita atur pola makan, kita jaga pola makan kita jaga kita punya istilahnya apa yang masuk di dalam badan kita ya. Ya, kita kalau orang kolesterol itu kan seringnya makan yang minyak-minyak segala macam lah, yang kayak udang-udang gitu kan, yang tinggi-tinggi kolesterolnya. Nah, kalau kita ngatur biar kita nggak makan itu karena kita punya kolesterol misalnya, itu kan sebenarnya bukan karena kita ngatur pola makan, enggak. Ngatur pola makan itu hanyalah judul buku yang dijual orang biar orang itu bisa ngatur pola makan. Tetapi yang benar adalah kita ngatur kesehatan kita sebenarnya. Dampaknya adalah berkesehatan. Nah, sama kayak kita ngatur waktu tadi, gitu loh. Ya, ngatur waktu tadi. Tapi sebenarnya nggak bisa kita ngatur waktu. Kenapa? Karena waktu nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambah. Sedangkan kalau kayak kita tadi ngatur makan tadi bisa. Kita bisa kurangin, kita bisa tambah. Kita bisa tambah kalorinya, proteinnya, kita bisa kurangin juga proteinnya, karbonya, segala macam kayak gitu. Nah, makanya yang benar itu adalah manajemen kehidupan. Nah, ini untuk orang-orang yang pernah baca buku aja. Ya, kalau yang udah pernah baca buku seperti yang saya baca pasti tahu istilah manajemen kehidupan, bukan manajemen waktu. Kayak gitu. Nah, itu. Jadi, tapi ini just namanya juga hidup itu kan banyak konteks, teman-teman. Ini hanyalah kata-kata yang dipakai untuk mereduksi suatu arti. Karena manajemen kehidupan itu kan sangat luas. Nah, jadi digunakanlah manajemen waktu gitu loh. Jadi biar mereduksi beberapa konteks inti dari substansi istilah gitu loh. Contohnya kayak gitu. Ini bahasa saya sudah terlalu kompleks nih, pusing jadinya kan. Ya, intinya itulah. Waktu yang terbuang adalah hidup yang terbuang. Nah, ini sama seperti kita hanya bisa melakukan dua hal dengan uang. Uang dapat digunakan atau disalahgunakan, diinvestasikan atau dibelanjakan. Uang yang diinvestasikan memberikan pengembalian, ya, uang yang dihabiskan hilang selamanya. Nah, ini. Demikian pula, kita hanya dapat melakukan dua hal dengan waktu. Kita menyia-nyiakan waktu atau waktu akan menyia-nyiakan kita. Nah, ini, ya. Jika kita kehilangan waktu untuk melakukan hal yang tidak penting, maka kita tidak akan memiliki waktu untuk hal-hal yang penting. Oke. 4 hal tidak akan pernah kembali. Kesempatan yang hilang, kata yang terucap, peluru yang ditembakkan, dan momen yang terbuang. Waktu lebih berharga dari uang. Hidup juga tidak datang dengan tombol mundur. Nah, ini. Makanya kita harus bisa mengatur waktu kita. Karena mengatur waktu sebenarnya adalah mengatur kehidupan, manajemen kehidupan. Nah, itu makanya pada episode terakhir ini saya bahas. Itu yang harus kita pahami dan harus ada di dalam kepala kita sebagai seorang trader misalnya kayak gitu ya. Jadi waktu itu lebih berharga dari uang ya, karena hidup itu tidak ada tombol mundur, tidak bisa mundur lagi. Kalau salah tidak bisa mundur lagi. Makanya kita harus ingat bahwa jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ya. Kalau kita kehilangan waktu, kita menyia-nyiakan waktu itu, takutnya apa? Kita tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang penting tadi ya. Kita misalnya dari pagi sampai malam main game terus, sayang, kita jadinya nggak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik daripada game tadi, seperti baca buku, belajar, ikut workshop, ikut mentoring, ikut misalnya belajar kuliah segala macam ya. Kita isi, kita punya pikiran itu dengan yang namanya pengetahuan. Tapi karena kita main game terus, kita jadi udah punya waktu, terus kita bilang waktu saya itu sibuk gitu gini-gini ya, padahal sebenarnya kamu atur aja kayak gitu. Nah, itu sering terjadi ya, kayak misalnya orang-orang yang istilahnya tuh udah terlalu banyak distraksi dalam hidupnya ya gitu. Udah kayak jadwalnya tuh padat dengan hal-hal yang nggak penting ya, jalan-jalan lah, ke mall segala macam itu, sampai dia satu hari itu tidak ada waktu mungkin 1-2 jam itu untuk dia duduk tenang dan mengisi isi pikirannya ya. Jadi dalam 24 jam itu dipakai buat hal-hal yang sangat-sangat nggak penting ya. Begadang, tidur jam 7 pagi, bangunnya siang jam 2, dari jam 2 ini sudah diajak teman ngopi ya kan. Jadi ya bangun tidur langsung pergi ngopi, nongkrong sampai sore sambil main game, nanti sorenya lagi
ya kan, pacarnya minta ketemuan, ketemuan lagi sama pacarnya sampai malam, tengah malam, ya kan. Pulang ke rumah sudah capek, begadangnya nggak tahu ngapain lagi. Jadi momen-momen dia melakukan hal produktif itu udah nggak ada. Ya, jadi waktu yang terbuang sebenarnya adalah hidup yang terbuang, kayak gitu. Jadi makanya kita apa ya, kalau teman-teman itu mau jadi trader atau teman-teman itu lagi belajar tentang trading, investasi apapun itu, gunakan waktu dengan baik, serius untuk belajar, ya. Karena waktu ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? Nggak bisa kurang, nggak bisa tambah. Waktu itu semua orang sama, 24 jam semuanya, gitu loh, ya. Jadi apa ya, waktu ini benar-benar salah satu variabel yang sangat sulit, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, dia tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Ya, sudah gitu jalannya cuma satu arah, maju doang. Ya, maju doang, hanya maju. Itu yang sulit. Itu yang sulit, gitu loh. Kalau kita 20 hari yang lalu ya melakukan sesuatu, dampaknya langsung kelihatan sekarang. Misalnya nih, 1 tahun yang lalu saya banyak baca buku, ada 20-30 buku saya baca misalnya. Nah, itu dampaknya langsung cepat, yaitu setahun aja tuh udah kelihatan dari sikap saya, dari bagaimana cara saya menyampaikan sesuatu, membuat keputusan segala macam. Itu dampaknya cepat. Karena apa? Karena waktu itu nggak bisa mundur, waktu itu maju terus. Nah, itu juga salah satu benefit dari waktu tadi sih, ya. Jadi apa yang terjadi itu gampang, apa istilahnya, kayak istilah karma lah, ya. Kamu melakukan apa, ya apa yang kamu dapat, gitu. Jadi kamu tanamnya apa, dapatnya apa. Jadi cepet gitu. Kalau kamu sudah tanam, tinggal tunggu waktu aja, dia tumbuh gitu, dia mekar kayak gitu loh. Jadi itu waktu itu, ya. Kamu melakukan apa hari ini, 10 tahun, 10 hari kemudian itu akan ada efeknya, gitu loh, ya. Hari ini kamu ngambil misalnya mangga tetangga gitu kan, nyolong gitu kan, ngambil lah, karena mangganya biasanya masuk ke dalam kita punya itu apa, teras misalnya. Nah, itu 10 hari kemudian pasti tetangga sadar, kayaknya ada deh mangga saya kemarin di sini, kok hilang ya, ketahuan. Nah, kenapa? Karena waktu itu selalu maju, gitu loh. Jadi selalu maju artinya ya ketika kamu sudah petik itu udah nggak bisa kamu kembalikan lagi, kayak gitu. Jadi itu loh benefit dari waktu itu, dan sifat waktu seperti itu. Pokoknya kalau kita menyanyiakan waktu kita, itu waktu pasti akan menyanyiakan kita. Nah, makanya banyak orang itu menyesal di belakang, ya. Banyak penyesalan itu kan ada di belakang kan, kayak gitu kan. Jadi penyesalan itu ada di belakang, ya karena waktu itu dia maju terus, ya, dan nggak bisa kurang dan nggak bisa tambah. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai Anda menyesal di belakang, gitu, ya. Makanya mulai sekarang atur waktu kita, ya, jangan sampai itu hanya sia-sia terbuang, ya. Benar-benar gunakan itu. Misalnya satu hari ya kasihlah 10%. 10% berarti sekitar 2 jam lebih untuk belajar. 10% aja, 10%, 1/10. Sisanya terserah lu mau ngapain. Jadi gunakanlah waktu 2 jam satu hari buat belajar, gitu. Paling tidak baca buku, latihan atau apa, ikut les, ya. Teman-teman yang mungkin punya keterampilan apa segala macam, ikut les, ya, belajar kursus, ya, keterampilan lah. Banyak ilmu, cari ilmu lah, gitu. Ya, jangan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang nggak penting. Takutnya apa? Kamu tidak bisa sadar ketika waktu udah berjalan, ternyata saya sudah ketinggalan jauh. Nah, itu yang nggak enak. Waktu adalah komoditas yang mudah rusak, dan manajemen adalah penanganan waktu. Waktu kita di dunia ini terbatas, ya. Jam terus berdetak dan hal-hal terus berubah. Kita semua memiliki pilihan dan keputusan untuk dibuat. Keberhasilan atau kegagalan dalam hidup tergantung pada kemampuan atau ketidakmampuan untuk mengatur waktu, ya. Jadi ingat tuh, keberhasilan atau kegagalan itu tergantung pada kemampuan atau ketidakmampuan kita dalam mengatur waktu, ya, untuk mengatur waktu. Kalau kita bodoh mengatur waktu, kita tidak wise, kita tidak bijak dalam mengelola waktu kita, itu kita bisa gagal itu. Salah mengatur waktu bisa menyebabkan stres. Kurangnya prioritas menyebabkan kurangnya fokus dan disorientasi, yang pada gilirannya menyebabkan kekacauan. Nah, ini jangan kira stres itu tidak ada penyebabnya. Ada. Banyak orang stres itu terkadang penyebabnya karena waktu, ya. Penyebabnya karena waktu, ya. Misalnya ya, dia stres karena dia itu selalu overtime, ya, lembur terus. Nah, kita harus selidiki dari waktu, ya. Apakah benar ini kerjanya overtime karena memang kerjanya, atau memang ada kesalahan dari waktu? Oh, benar, ya. Ternyata dia mulai kerja itu telat, atau dia saat kerja itu nggak fokus. 1 jam itu hanya kerja 20 menit, sisanya apa? Ngobrol, bergosip, ya kan, video call segala macam. Jadi dia nggak fokus kerja, makanya dia overtime, karena masalahnya nggak selesai, karena pekerjaannya nggak selesai, gitu, ya kan. Karena kayak gitu juga,
Ya, salah mengatur waktu bisa stres, apalagi buat teman-teman yang masih kuliah misalnya. Tugas banyak, tapi diajak teman jalan-jalan juga banyak. Nah, itu kalau Anda nggak bisa ngatur, nggak bisa seimbangkan, stres nanti. Pulang rumah, pulang kos, stres. Kenapa? Aduh, ini tugas masih ada 4 tugas, deadline-nya lusa. Aduh, sedangkan Anda baru pulang ke kos ini mungkin jam 1 malam, ya kan? Akhirnya apa? Lembur, nggak tidur, kurang tidur, ya kan? Kerjain tugas lagi kayak gitu. Karena nggak disiplin. Harusnya pulang kuliah jam 3 siang, sudah kerjain tugas sampai jam 5, istirahat lanjut lagi dari jam 7 sampai jam 9, jam 10 malam, ya sisanya baru besok lagi, terus kayak gitu. Jadi itu disiplin namanya, ya mengesampingkan dulu hal-hal yang nggak penting dengan hal-hal yang sangat penting harus kalian lakukan. Biar apa ya, kalau salah ngatur waktu itu ya memang bisa stres gitu ya. Ya kayak satu hari gitu, apa yang harus saya kerjakan, ini, ya saya harus bikin video jam segini, nggak boleh bikin video nanti sore atau malam. Takutnya apa, malam saya ada time untuk saya belajar, saya ngobrol dengan siapa saya kayak gitu. Ya saya harus ngatur waktu saya. Ya kalau misalnya saya apa ya, nggak ngatur waktu saya, nggak kasih jadwal saya harus ngapain jam segini, jam segini, nanti tabrakan. Belum lagi hal-hal yang mendadak, hal-hal yang tiba-tiba muncul, akhirnya apa, ditunda. Nah, nunda ini kan nggak baik kayak gitu. Nah itu jadi penting banget kita ngatur waktu. Jadi resiko dari waktu itu adalah kita bisa stres, ya, dan sebenarnya bisa gagal juga gitu, bisa kacau, ya, kekacauan gitu. Beberapa orang berprestasi terbesar di dunia memiliki jumlah waktu yang sama dengan yang kita miliki, tetapi mereka menggunakannya dengan baik, dan itulah yang membuat mereka tampil di puncaknya. Imbalan dari mengatur waktu dan kehidupan sangat luar biasa. Kuncinya terletak pada manajemen diri. Tidak peduli apapun itu, jumlah waktunya akan tetap sama. Nah ini, waktu tidak bisa diproduksi. Waktu tidak dapat digunakan dengan cepat atau lambat. Waktu tidak bisa dipinjam atau dipinjamkan. Dan waktu tampaknya berlalu dengan cepat ketika kita menikmati diri kita sendiri. Ya, jadi orang-orang yang berprestasi, ya, orang-orang yang sukses di dunia ini, itu jumlah waktunya sama dengan kita. Elon Musk sama, 24 jam juga sehari dengan kita sama. Jeff Bezos, Bill Gates, segala macam sama itu, ya kan? Jumlah waktunya sama dengan kita, sama-sama 24 jam. Ya, tetapi mereka gunakan waktu itu dengan baik, dengan meeting dengan orang-orang yang istilahnya itu pebisnis, ya kan, mengembangkan bisnisnya, membuat keputusan bisnis kita harus seperti apa, seperti apa. Kita, ya, jam 10 pagi masih ngapain? Masih tidur, masih bermimpi, sedangkan ada orang yang sudah bangun jam 7, jam 6, ya, untuk ngapain? Untuk sudah kerja, harus bikin keputusan gitu loh, ya. Jadi kalau saya itu apa ya istilahnya tuh, mendapatkan inspirasi atau mengikuti itu sebenarnya karakter dari orang tua saya gitu. Ya, jam 3 pagi sudah bangun, pergi kerja memang jam 6, jam 7, ya kan, tetapi jam 3 udah bangun, berpikir apa yang harus saya buat, keputusan saya hari ini, apa yang harus saya lakukan, ya, apa yang harus saya kejar, ya kan, apabila ada target yang belum sesuai, bagaimana saya capai, segala macam. Jam 3 pagi itu orang tua saya sudah bangun, ya, bukan karena mereka itu apa jam 3 pagi mau ngapain gitu kan, apa gabut-gabut, enggak, bukan nonton bola juga enggak, tapi sudah terbiasa karena udah kebiasaan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya, tidurnya lebih awal, bangunnya jam 3 pagi, ya, jam 2 pagi. Apa yang dilakukannya? Ya biasanya itu berpikir, apa sih yang harus saya lakukan nanti saat saya nanti sudah nyampe di kantor? Apa sih keputusan yang harus saya ambil, segala macam. Saya belajar dari situ. Artinya apa? Ketika kita itu sudah dewasa dan ketika punya tanggung jawab yang lebih besar, lu nggak bisa bikin keputusan itu 1 menit langsung muncul, nggak bisa. Lu butuh waktu, bener-bener butuh waktu untuk tenang, untuk berpikir jernih, yang dimana itu pagi-pagi itu memang untuk berpikir itu sangat bagus. Ya seperti kalau kita nonton juga misalnya Pak Hotman Paris gitu kan. Nah, yang pengacara itu kan dia bilang kalau dia juga pagi-pagi itu jam 3, jam 4 itu sudah mandi di kolam renang, ya kan, sudah mandi, sudah seger. Itu banyak orang-orang sukses itu bangunnya lebih awal, ya. Dan kita yang muslim juga kan disuruh untuk bangun lebih awal kan, yaitu untuk istilahnya tuh ibadah pagi-pagi itu. Dan tujuannya adalah biar kita itu tadi, ya, mungkin setelah ibadah kita punya waktu sejam, 1 jam atau 30 menit untuk bikin keputusan. Saya harus ngapain? Hari ini mau ngapain, bla 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 bla, ketemu solusinya, bla 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 bla, kerjakan. Gitu. Ya. Nah, jadi itu betapa pentingnya kita mengatur waktu. Gitu. Karena waktu ini nggak bisa kita produksi. Nggak bisa kita perbanyak, mana bisa, ya kan? Nggak bisa dipinjamin, nggak bisa minjam orang, nggak bisa pinjam dong waktumu, nggak ada. Ya, kemudian nggak bisa digunakan cepat atau lambat, nggak bisa. Waktu itu kan jalan terus, nggak ada istilah cepat. Kalau makanan itu disimpan, nggak, kalau makanan kita simpan di kulkas, nggak dimakan masih ada dia. Kalau waktu nggak bisa, waktu nggak bisa disimpan.
Ya, waktu itu nggak bisa istilahnya cepat digunakan, lama digunakan, enggak. Kalau makanan kita taruh di kulkas, telur itu satu telur kita taruh selama kita nggak makan ya hilang. Kecuali dimaling orang misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau waktu itu nggak ada istilahnya disimpan dulu. Mana? Nggak bisa. Itu menunda. Itu namanya menunda. Kalau menunda bukan berarti menyimpan, bukan. Menunda itu artinya kita nanti mengambil waktu yang di lain hari yang sudah disediakan gitu, yang dimana di lain hari itu misalnya kita harusnya ketemu dengan keluarga kita, tapi kita pakai waktu itu untuk ngerjain tugas. Karena apa? Karena di hari ini waktu ini kita pakai untuk misalnya hura-hura dengan teman-teman, jalan-jalan lah segala macam. Itu jeleknya waktu itu tadi. Ya, kita itu mengganti, bukan kita istilahnya tuh menyimpan gitu, enggak. Kita nggak menunda, nggak bisa. Ya, itu teori dari waktu tadi. Makanya bermain dengan waktu itu ada resikonya. Ya, makanya kan ada yang bilang gitu, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ini pasti sering banget teman-teman dengar. Ya karena benar, karena waktu itu begitu sangat-sangat apa istilahnya ya, sangat-sangat signifikan dalam hidup manusia gitu. Ya, orang kalau terlalu apa ya istilahnya boros dengan waktunya, tidak ada produktivitas, itu secara dalam 5 tahun aja itu semakin menurun 20-30%. Itu udah ada risetnya. Orang yang tidak pernah belajar, ya setiap hari, maksudnya dia tuh sudah jarang belajar, sudah jarang mendapatkan informasi atau pengetahuan, itu dalam 5 tahun itu kemampuan atau istilahnya kognitifnya itu berkurang sampai 30%. Ya, dalam 5 tahun itu bahaya. Ya, bahaya. Makanya ada istilah pikun. Jadi orang yang tidak punya aktivitas itu lama-lama bisa pikun, bisa lupa. Ya, bisa susah, memorinya udah jelek. Kenapa? Karena jarang mikir, karena jarang produktif. Ya, kerjanya cuma makan tidur makan tidur makan tidur. Itu dalam 5 tahun Anda 30% menurun ininya, kemampuan kognitifnya, kemampuan pikirannya. Ya, jadi makanya ada orang yang sering lupa segala macam memorinya. Itu bahaya tuh dari waktu tadi. Kenapa? Karena Anda tidak mengisi waktu Anda dengan hal yang produktif. Otak Anda tuh nggak jalan, nggak berpikir, malah dipakainya buat mabuk-mabukan lah, hura-hura segala macam. Nah, itu kan nggak baik gitu. Makanya teman-teman harus paham, harus tahu betapa pentingnya waktu. Karena manajemen waktu atau mengelola waktu, mengatur waktu itu sama dengan mengatur kehidupan. Dan ini very 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 important, sangat-sangat penting. Ya. Untuk mencapai apapun kita membutuhkan waktu. Nah ini, ya. Apapun yang mau kita capai itu pasti butuh waktu. Setiap kali ada kehilangan waktu, kerugiannya itu permanen. Ya. Waktu tidak tergantikan dan karena itu waktu sangat diperlukan. Semakin baik penggunaan waktu, semakin besar pencapaian dan semakin berharga kehidupan. Sayangnya, orang melupakan yang sudah jelas. Satu hal yang tidak dapat didaur ulang adalah waktu yang terbuang. Sekali hilang, hilang selamanya. Nah ini, ya. Ingat kata kuncinya. Untuk mencapai apapun kita membutuhkan waktu. Ya, Anda ingin berhasil, Anda ingin naik jabatan. Anda harus kerja berapa? Coba. Ya kan? Anda naik jabatan, Anda pasti akan melakukan yang namanya evaluasi. Ikut istilahnya tuh tes lagi. Nah, untuk mencapai tes, ya, misalnya butuh berapa? 5 tahun, 10 tahun pengabdian. Ya, baru Anda ngikut tes, kalau Anda lolos, Anda naik jabatan. Butuh apa? Butuh waktu. Nggak bisa instan, nggak bisa Anda baru hari ini kerja, Anda langsung bisa naik jabatan, nggak bisa. Butuh waktu. Pengabdian dulu, 10 tahun, 5 tahun, ikut tes, ya, nilainya bagus, baru Anda naik jabatan. Ya, karena saya melihat orang tua saya juga lah, orang tua saya punya karir gitu. Ya, nggak ada yang langsung masuk tuh, langsung jadi manajer, langsung jadi pengelola, langsung jadi ketua, nggak ada. Ya, dia masuk, kerja, menghabis 10 tahun, ikut tes, naik lagi grade-nya, naik lagi levelnya, jabatannya, ikut tes lagi 5 tahun, naik lagi, butuh waktu coy. Artinya apa? Untuk mencapai apapun butuh waktu. Untuk itu kita gunakan betul-betul waktu. Makanya saat misalnya mau misalnya selalu naik, punya karir yang bagus, ya belajar sambilan. Nah, ini 5 tahun lagi saya ikut tes nih untuk naik. Misalnya Anda mulai berkarir ya mungkin di investment banking atau di corporate banking. Ya, Anda ingin mencapai level senior, Anda ingin mencapai level misalnya manajer, Anda ingin mencapai level misalnya advisor, sudah tingkat-tingkat konsultan lah. Ya, Anda awal-awal itu kan mikir, oh ini dalam 5 tahun nih ada shift, ya ada kenaikan setiap 5 tahun. Nah, ada yang selalu bisa naik, bisa ikut tes dan bisa naik grade misalnya. Anda udah pasti mempersiapkan diri Anda, jangan belajarnya di tahun kelima, ini kesalahan terbesar. Ya, ketika Anda tahu bahwa 5 tahun lagi, ya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Anda udah tahu di 5 tahun yang ini Anda akan terjadi namanya shift, bisa jadi Anda naik tangga. Nah, logiknya adalah ketika Anda ingin naik tangga, nggak mungkin Anda belajarnya di tahun kelima. Anda harus belajarnya dari tahun pertama, persiapan. 4 tahun Anda persiapan, tahun kelima Anda sudah lebih senang, Anda hanya review, gitu loh. Anda hanya ingin mengulang-ulang aja gitu. Ya, apa yang saya pelajari dalam 4 tahun terakhir itu saya hanya ulang. Ini.
hanya penguatan aja, ya, hanya pendalamannya aja, hanya review aja, refreshment aja. Jangan baru belajar di tahun kelima. Ini yang membuat orang banyak gagal. Ya, sistem kebut itu loh. Jadi ujian naik jabatannya di tahun kelima baru dia belajar. Sekarang saya tanya, apakah itu masuk akal? Jelas tidak. Siapa yang bodoh di sini? Anda. Gitu loh. Kalau Anda ingin selalu karirnya naik atau ketika Anda ingin mencapai sesuatu, ya persiapkan tuh jauh-jauh hari. Jangan di saat itu Anda baru persiapkan. Nah, berarti 4 tahun ini ngapain aja? Ayo. Nah, itu. Berarti apa? Anda membuang waktu. Anda kehilangan waktu. Ya, sama seperti seorang atlet, teman-teman. Atlet bulu tangkis, atlet catur, segala macam. Tidak mungkin dia baru belajar ketika dia ingin bertanding. That's very, very stupid. Itu sangat-sangat bodoh. Nggak ada. Yang kita lihat apa? Mungkin itu, kalau ada kejuaraan tahun depan, itu dari tahun ini tuh sudah latihan. Setiap hari. Ya, sudah tidur di yang namanya asrama. Ya, sudah pindah itu. Udah nggak tidur di rumah sendiri gitu. Sudah nggak ada yang namanya jalan-jalan. Nggak ada. Setiap hari sudah disiplin, sudah dilatih. Sudah persiapan, ya kan? Tidak mungkin ketika diumumkan Januari 2023 lomba, Januari 2023 itu baru datang. Tidak mungkin. Ya, itu dari 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya memang sudah persiapan, sudah mempersiapkan dulu. Gitu loh. Tidak mungkin orang atlet-atlet itu ketika mau ada kompetisi dia baru latihan. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada saya lihat orang kayak gitu. Yang saya tahu atlet-atlet itu kompetisinya tahun depan, tahun ini dia sudah latihan. Ya, dia sudah mempersiapkan. Nggak ada istilah itu kompetisinya minggu depan baru satu minggu itu baru dia latihan gitu. Nggak ada itu. Itu kan omong kosong. Itu kan orang-orang yang gagal, orang-orang malas. Itu nggak ada. Kalau Anda ingin sukses, Anda itu harus mempersiapkan apa-apa segala sesuatu itu jauh-jauh hari. Persiapkan jauh-jauh hari. Nggak bisa itu mepet-mepet, nggak bisa. Kenapa? Karena untuk mencapai sesuatu kita butuh waktu. Ketika kita gagal, ya kan? Ini Anda melakukan sesuatu. Oke, menjalankan usaha. Udah jalan 3 bulan, Anda gagal. Tidak mungkin Anda langsung bisa maju. Bisa jadi Anda butuh waktu misalnya 2 bulan untuk evaluasi, baru cari usaha lagi, maju lagi. Cari usaha lagi, kayak gitu terus. Jadi kegagalan, setelah kegagalan itu juga punya waktu. Butuh waktu juga. Jadi ketika orang itu kayak sakit lah. Ya, orang sakit, orang butuh waktu juga kan sakit itu. Untuk sembuh, untuk recovery. Nah itu tadi. Sama ketika kita gagal, kita sedang menjalankan kehidupan kita. Kita pasti menemukan yang namanya kegagalan, kemunduran. Ya kan, kesalahan. Nah itu kan butuh waktu juga untuk memperbaikinya, ya kan? Kalau kesalahan, ya kita butuh waktu juga untuk kita memperbaiki kesalahan kita. Jangan kita tinggalkan kayak gitu. Jadi itu betapa pentingnya waktu, ya. Itu ya. Jadi waktu itu sekali hilang selamanya. Nah makanya benar-benar kita manfaatkan, karena kita di situasi apapun kita butuh waktu. Ya, Anda ingin menikah, Anda butuh waktu juga. Nggak bisa tiba-tiba nikah kan, ya kan? Anda butuh beli rumah, Anda butuh waktu juga menabung, mempersiapkan segala ini macam, ya kan, planning rumah ini mau seperti apa segala macam, yang harganya berapa, tempatnya di mana, ya kan, bentuk bangunan seperti apa, tanahnya seperti apa, segala macam. Ya, Anda ingin membeli kendaraan, Anda juga butuh waktu, nggak bisa langsung beli. Anda riset dulu segala macam. Intinya segala apapun kita butuh waktu. Itu betapa pentingnya waktu tadi. Kalau orang bisa membuat rencana apa yang ingin dia lakukan, maka dia sudah ngerti. Setiap hari itu akan dia gunakan betul-betul sangat-sangat bermanfaat. Itu. Ya, itu kalau kita sering dengar podcast segala macam orang-orang yang sukses itu, ya, kayak misalnya saya lupa juga itu namanya, itu yang orang Amerika itu yang berkumis, yang botak, ya, Steve Harvey, namanya Steve Harvey ya. Jadi Steve Harvey itu presenter, nggak ada istilah dia jadi presenter tiba-tiba, nggak ada. Sebelum, kalau nggak salah itu tahun 80 ya, tahun 1980, sorry. Jadi 30 tahun yang lalu dia sudah mulai itu jadi MC kalau nggak salah. Tahun 80, tahun 90 itu dia udah mulai jadi MC. Tahun 2010, pokoknya tahun-tahun 2000, 2005, pokoknya sampai 2010 sekian gitu, tahun 2000-an, namanya naik, dia jadi miliuner. Ya, jadi MC terkenal ya, Steve Harvey itu. Ya. Tapi dia udah mulai 20 tahun yang lalu, coy. 20 tahun yang lalu udah mulai. Dia udah bangun branding. Saya MC. Ya kan, saya MC, saya presenter, saya bisa bicara. Gitu loh. Saya pintar ngomong. Akhirnya apa? Dia punya acara sendiri banyak kayak gitu. Ya, saya sering nonton itu acaranya Steve Harvey itu kan. Dan banyak kan muncul di YouTube, di video-video itu tentang acaranya dia itu. Itu kalau kita baca biografi orang, nggak instan. Nggak instan. Butuh puluhan tahun. Jadi Anda kalau ingin sukses hari ini, ya mulainya hari ini. Ingin sukses 10 tahun yang akan datang, ya mulainya hari ini. Hari ini sudah benar-benar manfaatkan waktu tadi. Ya,
Jeff Bezos, Elon Musk. 30 tahun yang lalu jadi apa sih? Siapa sih mereka 30 tahun yang lalu? Tetapi kita lihat, ya, tahun 2022 mereka terkenal dengan ini itu, ya, Amazonnya lah, Teslanya segala macam. 30 tahun yang lalu mereka ngapain coy? Apakah mereka diam, duduk, tidur? Enggak. Mereka udah mulai usaha kecil-kecilan. Ya, Jeff Bezos, ya, 30 tahun yang lalu, ya, di sebelum tahun 2000 itu, waktu awal-awal internet mulai, sudah mulai bikin Amazon. Dan saat itu Amazon mungkin banyak orang belum tahu, banyak orang belum kenal. Ya kan? Banyak orang belum kenal kayak gitu. Ya. Elon Musk, Tesla juga waktu itu belum tahu. Tesla itu apa? Ya, belum tahu itu dia bisa bikin roket, dia bisa bikin satelit segala macam. Dia berusaha, dia bikin usaha dulu ya, dia bikin PayPal segala macam itu, usaha-usaha kecil-kecilan dulu. Ya, tiba-tiba 10 tahun berlalu, ya kan? Karena dengan habitnya dia bisa bangun ini sampai sekarang 20 tahun berlalu, kita lihatlah dia seperti apa, punya roket, punya Tesla segala macam. Ya, Jeff Bezos itu punya Amazon yang sangat besar, ya, orang terkaya misalnya kayak gitu. Itu 20 tahun yang lalu dia mulai. Butuh waktunya 20 tahun sampai bisa menjadi orang terkaya. Lah kamu, ya, dikira pengen 1 tahun langsung jadi orang berhasil. Gimana bisa ya, omong kosong. Omong kosong gitu loh. Ya, omong kosong. Butuh waktu kita butuh waktu. Ya, nggak bisa itu instan, nggak bisa. Butuh waktu. Kalau Anda 10 tahun lagi ingin jadi seperti apa? Gitu. Anda ingin punya orang, Anda ingin jadi manusia yang punya income atau punya revenue 1 tahun misalnya 300 sampai 400 juta setahun, taruhlah itu standar lah itu kan, rata-rata orang segitu misalnya 300 sampai 400 juta setahun di Indonesia itu udah cukup ya, you will be very very good itu kan, makan buncit itu ya. Dari hari ini siapkan itu, siapkan ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Siapkan ya. Contoh kayak saya sudah tahu kira-kira saya untuk mencapai itu ya, saya ingin mendapatkan penghasilan misalnya dalam 1 tahun ya mungkin 1 sampai 2 miliar misalnya kayak gitu. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya harus berkarya dulu. Orang harus tahu saya ini siapa. Ya, maka dari situ nanti saya bisa membuat karya-karya, saya bisa menjadi orang yang dikenal orang, dan dari situlah kita bisa menghasilkan rezeki tadi. Kita bikin itu jauh, nggak bisa langsung tiba-tiba. Ya itu kan omong kosong. Kita harus bangun dulu brand. Oh, saya ini harus dikenal seperti apa? Oh, saya adalah orang yang bisa bicara. Saya adalah orang yang bisa berkomunikasi. Oh, saya adalah orang yang bisa enak diajak diskusi, diajak debat. Ya, bisa diajak untuk membahas suatu topik. Ya, saya adalah orang yang bisa abstraksi, orang yang bisa memberikan ini gitu. Maka cocoknya dengan saya adalah hal yang seperti ini, bla bla bla. Nanti kan akan Tuhan itu berikan, akan Tuhan itu siapkan. Saya cocoknya di mana, bla bla. Tiba-tiba nanti 10 tahun yang akan datang, ya kita udah bicara di CNBC, kita udah sering ngobrol di podcast segala macam, bicara tentang trading, investasi segala macam. Bagaimana itu bisa tercapai? Ya dengan kita memulai hari ini. Karena itu waktu, butuh waktu. Ya kali mulainya nanti tiba-tiba gitu, nggak bisa. Kita butuh karir dulu, kita butuh membuat trigger dulu, gitu loh ya. Kita butuh sesuatu yang istilahnya itu menjadi awal, ya. Jadi kayak pistol mau tembakin itu harus ada triggernya dulu, gitu loh. Harus ada pelatuknya dulu, baru itu peluru bisa keluar. Nah, anggap aja pelurunya kita belum keluar, kita baru pencet. Nah, tapi kalau kita nggak pencet, pelurunya nggak akan keluar. Jadi ada kemungkinan gitu. Ya, makanya kita harus tarik dulu pelatuknya. Ya, pelurunya keluarnya kapan? Nggak tahu. Namanya juga hidup. Mulai dulu. Butuh waktu, gitu loh. Saya mau mulai itu karena saya tahu gitu bahwa semuanya butuh waktu. Ya, kalau kamu ingin jadi seperti ini, kita butuh waktu untuk memulai. Karena benar-benar itu nggak bisa instan. Ya, makanya di episode terakhir ini kita akan membahas memang benar-benar tentang waktu ini. Betapa waktu ini penting. Kamu pintar kalau kamu nggak ngerti tentang waktu, percuma juga. Kamu kaya raya kalau kamu nggak ngerti tentang waktu, percuma juga. Kita harus ngerti tentang waktu, betapa berharganya waktu. Karena orang-orang kaya itu, mereka memegang dua kuasa. Mereka memegang uang, mereka memegang waktu. Time and money. Makanya mereka berhasil. Ingat itu. Ya. Orang-orang yang sukses itu, dia memegang dua kendali. Ya, dia memegang waktu, dia memegang yang namanya uang. Pertama dia cari uang, setelah dia punya uang, dia memegang waktu. Ya, gitu loh. Ya, untuk apa itu uang? Nanti saya jelaskan itu di kapan-kapan nanti. Apa maksudnya itu? Uang dan waktu. Tapi intinya, dua variabel yang paling kuat di dunia ini adalah uang dan waktu. Kalau kamu bisa memiliki uang yang banyak dan kamu bisa memiliki waktu yang banyak, nah ini kamu tidak terkalahkan. Ya, ingat itu. Ya, intinya apa? Kita harus mempersiapkan sesuatu. Kita mau jadi apa? Ya, misi kita apa? Siapkan. Bagaimana cara mencapainya? Ya, bangun sikap, bangun habit, bangun rencana. Ya, karena itu pasti butuh waktu. Nggak instan. Bikin rumah aja itu butuh berbulan-bulan. Ya, dikira langsung apa kayak cetakan kue gitu kan, langsung jadi gitu. Mana bisa? Nggak bisa ya kan. Nah, kita harus cari dulu bahannya, materialnya, segala macam bla bla. Ya, hidup juga sama. Makanya kan mengatur waktu itu adalah mengatur kehidupan. Anda ingin jadi seperti apa?
gitu. Anda ingin jadi seperti apa ya? Kalau Anda ingin jadi dokter spesialis, ya Anda harus kuliah. Anda sekolah dokter, ambil spesialis, S2, S3 segala macam itu. Ya, itu minimal Anda umur 30-an, Anda baru bisa istilahnya itu mendapatkan yang namanya uang dengan lancar. Ya, karena di bawah umur 30 udah pasti Anda sibuk. Masih sekolah, ya kan? Anda lulus kedokteran mungkin umur 26, 27, belum lagi ngikut kuasnya segala macam. Ya, spesialisnya mungkin di atas 30 lah. Ya, dari 35, dari 34 tuh Anda sudah bisa menjadi dokter spesialis dan bisa menghasilkan uang yang banyak kayak gitu. Butuh waktu coy, 10 tahun lebih itu baru bisa tuh. Ya, karena keluarga saya banyak yang dokter. Saya tahu. Ya, sekolahnya lama coy. sekolahnya lama, mahal. Ya kan? Tapi apa? Ya dia tahu mencapai sesuatu itu butuh waktu. Nggak bisa instan. Dikira instan, nggak ada di dunia ini yang instan, nggak ada. Ya, bullshit lah. Anda bilang mie instan direbus berapa menit? Ya kan? 1 detik? Enggak, 5 menit ya kan? Belum ini dan itu. Nah itu. Artinya apa? Tidak ada yang instan. Semua itu membutuhkan waktu. Nah, itu adalah salah satu hukum yang harus Anda pahami. Betapa pentingnya. Gitu, ya. Penundaan. Salah satu pembuang waktu utama adalah penundaan. Ya. Penundaan mencuri waktu, menghancurkan inisiatif dan menghancurkan kehidupan. Nah, ini penundaan. Penundaan itu suka nunda-nunda. Ya. Orang yang suka menunda-nunda itu nanti gitu. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan adalah perilaku yang tidak dapat dibenarkan dan tidak bertanggung jawab. Ini adalah praktik melakukan apa yang mudah dan menyenangkan daripada apa yang penting. Jika sesuatu bisa dilakukan tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah perilaku ceroboh. Jika sesuatu harus dilakukan tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah sikap keras kepala. Ya, nih. Jadi, sesuatu kalau bisa dilakukan tapi kita nggak ngelakuin, itu ceroboh. Nah, itu bahaya tuh. Sesuatu kalau harus dilakukan tetapi tidak dilakukan, nah itu keras kepala. Hati-hati. Penundaan. Saya nggak suka orang-orang yang menunda. Kenapa? Penundaan ini dampaknya jangka panjang. Itu nggak enak. Ya, sekali dia nunda, kebiasaan nanti. Ya, orang yang suka menunda sesuatu, satu kali aja nih, satu kali biasanya. Satu kali dia menunda, dia kebiasaan, pasti. Dan itu biasanya akan dampak jangka panjang. Ya, hati-hati. Jadi, menunda itu seringnya adalah praktek melakukan apa yang dirasa mudah dan menyenangkan daripada apa yang penting. Nah itu. Jadi seringnya orang menunda itu karena itu. Dia tidak melakukan apa yang penting, tapi dia melakukan apa yang mudah. Dia tunda akhirnya. Gitu. Atau dia merasa bahwa ini sulit, tapi ini penting, dia tidak melakukan. Dia lakuin yang gampang aja. Kayak gitu. Nah, jadi menunda itu hati-hati. Ya. Mengapa orang menunda-nunda? Nah ini. Penyebab utama orang menunda-nunda adalah karena perilaku pelarian mereka. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi situasi. Oleh karena itu, mereka terus menunda. Semakin mereka menunda, semakin tinggi label harganya, semakin besar kerugiannya. Nah ini. Jadi kenapa orang itu menunda-nunda? Karena dia tidak bisa menghadapi situasi tadi. Tidak punya keberanian. Dia nggak mau misalnya ada sesuatu yang harus kamu selesaikan hari ini. Kamu tuh kayak merasa, nggak siap. Belum mood. Ya, nggak mood. Ya kan? Lagi nggak mood istilahnya. Nggak mood aja tuh sampai seminggu gitu kan. Nah itu. Karena dia nggak punya keberanian untuk menghadapi situasi. Ya, pengecut. Ya, orang yang suka lari dari situasi. Nah itu pengecut. Ya, makanya jangan heran orang-orang kayak gitu tuh hidupnya pasti susah. Ya, menunda-nunda, nggak enak. Dan berteman dengan orang seperti itu sangat tidak baik, nggak sehat. Ya, makanya jika kita terus menunda, semakin mereka menunda ya, semakin kita itu menunda, semakin tinggi label harganya, semakin besar kerugiannya. Jadi label harganya ini adalah metafora aja. Artinya ada resiko di balik penundaan ini. Ya, kalau Anda punya bisnis, kalau Anda menunda-nunda menyetok barang, ya kan, nanti ada resikonya. Yang pertama apa? Bisa jadi proses bisnis Anda tertunda. Contoh, Anda punya bisnis KFC, Anda punya bisnis McD, ya kan, jualan ayam goreng, jualan kentang goreng segala macam. Anda sudah tahu, Anda sudah waktunya itu nyetok kentang, Anda sudah waktunya itu nyetok ayam. Ya, Anda sudah harus pesan dari supplier, Anda sudah harus menyiapkan itu. Tetapi apa? Anda nunda. Contoh, Anda tunda pengiriman, Anda tunda shipping segala macam. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di hari itu permintaan orang yang beli, pelanggan itu ngantri. Saya pengen makan ayam goreng segala macam. Tapi Anda tidak punya. Itu. Ada opportunity cost, ya. Anda menunda gitu. Yang datang 50 orang, ya, Anda hanya bisa menyediakan porsi 20 orang. Berarti apa? Anda rugi 30. Dan 30 ini bukan hanya ayam, bisa jadi 30 orang ini akan membeli produk yang pertama, produk yang kedua, produk yang ketiga. Anda rugi 30 dengan 3 produk. Ini yang namanya opportunity cost. Itu bahayanya menunda. Dalam segi bisnis, dalam kehidupan banyak, dalam kehidupan banyak sekali, tidak bisa dipungkiri gitu ya. Tapi saya memberikan analogi dari
segi bisnis, biar paham dikit. Ya, makanya di dalam bisnis, ya owner itu cerewet, manajer itu tegas. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh gitu, harus gini, harus gitu. Karena apa? Dia tahu resikonya, bro. Ya, kesalahan sedikit itu dampaknya besar. Gitu, makanya pentingnya dalam bisnis itu kita menjalin yang namanya itu kerjasama, saling kepercayaan, dan yang namanya disiplin. Bisnis itu bukan tentang cuan juga, tapi tentang kedisiplinan. Ya, Anda berpartner dengan satu, dengan dua, dengan tiga. Ya, ini usaha Anda. Nah, dari 3 supplier ini, yang misalnya Anda jualan KFC tadi, jualan ayam tadi, dari 3 supplier tadi, ya, yang jualan ayam tadi, kita harus punya kedisiplinan. Yang di sini tepat waktu, nggak tepat waktu, nggak tepat waktu, ya kan? Kalau dari 3 supplier ini nggak tepat waktu, ya Anda nggak bisa berbisnis dengan dia, susah, ya. Sedangkan Anda customer-nya semakin meningkat, permintaan semakin tinggi, tetapi suppliernya ini selalu tidak tepat waktu mengirim orderan, mengirim pesanan. Akhirnya apa? Bisnis Anda terhambat. Bisnis terhambat, cash flow terhambat, omset turun, akhirnya apa? Bangkrut ujung-ujung nanti. Ya kan? Bangkrut itu kan awal-awal omsetnya turun dikit. Lama-lama turun beneran, lama-lama hilang beneran, nggak ada omset gitu. Dampaknya jangka panjang. Makanya bisnis itu kan dibutuh kelancaran, dibutuhkan yang namanya distribusi kelancaran. Ya, buat teman-teman yang belajar yang namanya etika bisnis ya. Ya kan? Jadi bisnis itu nggak sesimpel itu. Intinya apa? Kalau Anda ini kan ingin berhasil, ya kan? Ya, mau jadi trader, mau jadi apa terserah lah, saya nggak peduli juga. Yang penting teman-teman paham lah maknanya. Intinya, kalau kita sering menunda sesuatu, itu apa ya? Kadang nggak kelihatan sekarang, nggak kelihatan. Tapi kalau kita sudah sering melihat atau mengamati, ya mengamati istilahnya itu kondisi secara sosial, itu akan kita paham. Ya, misalnya saya sering dulu langganan nasi uduk ya. Siapa sih yang nggak suka nasi uduk kan? Nasi yang pakai santan itu kan, yang harum itu, harum santan, nasi uduk. Itu dulu waktu saya di Yogyakarta, saya sering makan nasi uduk. Tapi ada masalah di tempat langganan saya, karena itu enak. Seringkali nasi uduknya kehabisan, akhirnya disuruh nunggu 30 menit, dia ngambil dulu. That's penundaan. Ya. Artinya apa? Dia tidak punya persiapan. Dia sudah tahu setiap hari itu nasi uduk selalu habis. Loh, bukannya ditambahin, bukannya disiapkan, malah nggak ada persiapan. Akhirnya apa? Orang datang nunggu 30 menit. Apa yang terjadi 30 menit? Kalau ada 20 orang nunggu, paling 5 orang yang nunggu, 15-nya cari tempat lain. Itu sering saya terjadi. Saya datang, maaf ya mas, nasinya belum datang, ya, lagi di jalan, lagi diambil. Tunggu 15 menit, 20 menit lagi. Saya sebagai orang yang lapar, apakah saya nunda? Ya jelas enggak. Cari tempat lain. Kehilangan dia omset. Kalau 10 orang kayak saya atau 20 orang kayak saya melakukan hal yang sama, dia sudah hilang berapa? Dan dia percaya diri bahwa itu benar yang dilakukan. Enggak, salah. Itu yang namanya penundaan. Ya, tidak punya persiapan. Anda menunda-nunda ya. Harusnya ya. Ketika nasi itu sebelum habis atau kita sudah tahu ini nasi sudah sisa setengah, ya. Kita sudah bisa kira-kira. Harusnya apa? Kita persiapkan. Kita telepon, kita punya karyawan, tolong ambil, ya, siapkan, takutnya ini habis, takutnya nanti customer-nya datang, apalagi jam makan malam, ya kan, jam 7, jam 8, itu orang pasti cari makan, ya. Pasti cari makan lah, ya, nggak mungkin manusia itu nggak makan yang mati gitu loh, ya kan. Nah, jadi dia udah persiapkan, orang datang, duduk, makan, selesai. Nggak ada tunggu-tunggu, nggak ada. Ya, nah itu, penundaan secara jangka panjang itu nggak baik, ya, karena saya juga mengamati, dan saya nggak suka, ya, pebisnis yang kayak gitu. Ya, mereka sudah tahu lah, nggak, dia punya bisnis itu lancar, ya, makanannya itu laris, makanannya banyak orang suka, ya kan, produknya itu banyak orang suka, produknya itu banyak peminatnya, ya, tapi dia lupa etika bisnis. Akhirnya apa? Biasanya itu orang kadang udah kesal, ini kalau makan di sini malas, ya kan. Kadang kan kayak gitu kita kalau ngajak teman makan di mana bro? Makan di sini, enggak, kenapa? Itu kalau kesana kita disuruh nunggu 20 menit lagi, ya, nasi uduknya tuh sering habis. Berkata seperti itu karena apa? Sering nunda efeknya ke customer. Contohnya seperti itu adalah namanya analogi aja kayak gitu. Nah, itu bahayanya Anda menunda-nunda, ya. Ya, apalagi kalau Anda dalam kehidupan pribadi, ya kan, diajak teman, ayo bro kita ngomong, kita ngobrol, kita ketemu. Anda bilang apa? OTW, ya kan? Sering ngomong kayak gitu kan, OTW, ya kan? Kata OTW itu kan. OTW bro, ditunggu 30 menit, 1 jam nggak ketemu-ketemu. Akhirnya apa? Teman-teman besok malas ketemu dengan Anda. Malas. Kenapa? Karena dia tahu Anda itu tidak tepat waktu. Anda tidak bisa dipercaya, omong kosong. Ya, Anda dijauhi teman. Ya. Ada beberapa alasan untuk menunda sesuatu. Ya, yang pertama itu adalah perilaku tidak bertanggung jawab. Yang kedua itu kurang fokus dan kurang prioritas. Yang ketiga menghindari tugas yang tidak menyenangkan. Yang keempat melakukan apa yang mudah daripada apa yang penting. Yang kelima ragu-ragu.
Yang keenam, takut gagal. Yang ketujuh itu menjadi depresi atau kehilangan motivasi. Yang kedelapan, kelelahan. Yang kesembilan, tidak menganggap penting hal-hal penting. Yang ke-10, kelupaan atau hanya kemalasan. Nah, itu. Jadi ada 10 hal yang bikin kita itu sering menunda atau alasan kita tuh nunda sesuatu. Ya, yang paling sering itu apa? Lupa sih biasanya. Kalau masih kuliah itu kan sering kan kita nanya, ada kelompok, ada teman satu kelas, "Bro, kenapa kemarin saya WhatsApp, saya WA, kenapa nggak dijawab padahal kita ngerjain tugas?" "Ah, lupa bro, aku ketiduran." Ya. Lupa bro, lupa gitu kan. 3 kali ketemu lupa terus ya kan. Nah, berarti memang udah pikun gitu. Nah, itu akhirnya apa? Saya sering sekali coret nama teman kayak gitu. Saya sering dimusuhin dulu. Saya coret, kenapa? Ya dia nggak kerja. Ya kan? Kok dia nggak kerja, dia dapat nilai, kita coret, selesai. Ya, saya suruh cari kelompok lain. Ya, saya nggak butuh teman kayak gitu, saya bilang gitu. Kenapa? Karena orang-orang kayak gini, kalau dia bekerja di real life atau dia berbisnis dengan kita secara real life, nggak bagus. Bahaya. Bahaya, bro. Bahaya. Bahaya. Apalagi sudah berhubungan dengan uang. Ya, Anda memberikan dia kepercayaan, bro, besok ya barang sesuai dengan yang saya pesan dikirim ya. Oke, siap. Tunggu besok nggak dikirim-kirim, tidak ada invoice. Minggu depan nggak dikirim, minggu depan nggak dikirim. Artinya apa? Udah, itu dia bilang, aduh lupa gimana, udah dikasih duitnya, bisa kayak gitu. Orang-orang kayak gini nggak suka, nggak cocok diajak bisnis. Jangan ya. Hati-hati sama orang yang suka nunda-nunda. Ya, 10 hal ini ingat. Kalau orang itu suka menunda-nunda ya, apalagi alasannya seperti ini, jauhi nggak bagus ya. Carilah orang itu yang tegas, disiplin ya. Itu enak, diajak berbisnis itu enak, diajak berteman itu enak tuh, diajak menjalani kehidupan ya, diajak sukses tuh enak orang kayak gitu. Tapi kalau Anda berteman dengan orang-orang yang suka menunda-nunda, nggak enak ya. Saya sudah nggak suka itu. Nah, apalagi itu adalah orang yang mungkin paling penting di dalam suatu bisnis kita, partner yang paling penting ya. Anda punya bisnis restoran ya, dia bertanggung jawab terhadap chefnya, dia bertanggung jawab terhadap misalnya persediaan bahan baku segala macam. Itu kalau dia itu nggak bertanggung jawab, dia itu tidak tegas, tidak disiplin, hancur ya, hancur, susah ya. Kita itu hidup, kalau kita ingin berhasil, kita harus disiplin, kita harus berteman dengan orang-orang yang memang punya kedisiplinan ya. Dan jangan berteman dengan orang yang suka menunda-nunda, itu nggak baik ya. Dia suka menunda itu berarti dia tidak mengerti tentang teori waktu ya. Teman-teman yang sudah nonton video ini sudah ngerti teori waktu, betapa bahayanya itu. Jadi Anda harus tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan kita juga harus pintar yang namanya mengatur waktu kita. Ketidaktertarikan untuk memulai tugas tertentu adalah salah satu faktor utama penundaan. Keraguan-raguan dan penundaan mencuri waktu, menguras energi, menghancurkan kehidupan. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa energi yang dibutuhkan untuk menunda-nunda jauh lebih besar daripada energi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Keputusan yang tertunda atau ditangguhkan dapat mengurangi produktivitas dan memiliki efek compounding. Ketika kita menunda, apa yang sebenarnya kita lakukan adalah menunda hal-hal yang perlu dilakukan pada waktu yang tepat. Menyelesaikan pekerjaan memberi kita energi, sedangkan meninggalkan pekerjaan yang tidak lengkap menguras energi kita. Nah ini ya, keputusan yang tertunda itu dapat mengurangi produktivitas sama memiliki efek compounding ya. Efek compounding ya, efek compounding ini secara jangka panjang dia kayak snowball. Dia kayak snowball itu apa? Kayak bola salju, dia menggulung. Awalnya hal itu sepele, tapi ketika dia sudah kayak snowball, dia sudah kayak menggulung kayak bola salju yang besar, masalahnya akan semakin besar. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, masalahnya akan semakin besar, semakin kompleks, semakin berhubungan dengan yang A, yang B, yang C. Itu jadi hati-hati ya. Makanya di perusahaan ada yang namanya sekretaris. Ada tujuan sekretaris itu apa? Biar jangan sampai ya ada keputusan yang tertunda. Makanya si sekretaris mengingatkan kepada si founder atau CEO atau bosnya itulah, direkturnya, Pak, kita ada meeting 3 kali hari ini, jam segini, sekian. Nah, biar apa? Biar nggak lupa ya, biar nggak ditunda. Kalau ditunda takutnya apa? Keputusan penting nih, keputusan misalnya sahamnya lagi jatuh, apa keputusan direktur kita, harus ngapain ya, apakah kita harus bikin klarifikasi segala macam, bla 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 bla. Kalau Anda menunda itu dan akhirnya itu ditunda ya kan, ujungnya apa? Bisa jadi saham perusahaan Anda semakin jatuh karena tidak ada misalnya berita positif, tidak ada yang namanya itikat baik segala macam ya. Misalnya perusahaan kita sedang ya kena isu-isu negatif misalnya kayak gitu ya, tidak ada klarifikasi segala macam bla bla, itu kan dampaknya lebih besar kayak gitu ya. Jadi kalau Anda sering nonton apa ya, film-film yang lebih dewasa dikit gitu ya bisa nonton film-film yang agak istilahnya itu ya berhubungan dengan kehidupan lah ya, tentang ekonomi segala macam ya, you will get my point gitu. Tapi kalau nontonnya sinetron terus ya you don't get my point gitu ya.
Nah, kalau Anda sering nonton video-video atau film-film orang bisnis, ya, itu mereka bisnis sering meeting. Ya, biasanya membahas tentang harga saham ya. Ada isu negatif, mereka meeting. Ya, untuk apa? Untuk klarifikasi, untuk cari solusi. Jangan sampai isu-isu negatif ini orang percaya dan akhirnya harga saham kita jatuh. Kalau harga saham jatuh, kapitalisasi pasar kapitalisasi si perusahaan ini akan turun. Ya, dan akhirnya apa? Ya perusahaan juga jelek, dinilai jelek dan segala macam. Akhirnya apa? Ya nggak bagus secara jangka panjang gitu. Intinya pasti ada yang dirugikan ya. Yang dirugikan adalah investor lah. Investor megang sahamnya rugi. Akhirnya apa? Investor juga nggak pengen invest lagi segala macam. Ya banyak hal gitu. Ya itu harus dibuat yang namanya meeting dan harus jangan ditunda, harus buat keputusan ya sebagai seorang pemegang keputusan tadi seperti direktur atau apa. Makanya ada yang namanya sekretaris tadi buat ngingatin, Pak ini saya ada ini kayak gitu. Ya jadi itu betapa pentingnya gitu. Betapa pentingnya. Makanya gini, bergaulah dengan orang yang sukses. Ya, biar Anda tuh sering dengar ceritanya. Gitu. Makanya saya tuh bergaul dengan orang-orang yang hebat. Ya, saya nggak hebat, tapi saya bergaul dengan orang yang hebat. Saya siapa gitu loh. Tapi saya mau bergaul dengan orang-orang yang hebat. Saya mau belajar dengan mereka walaupun mereka lebih muda. Ya, karena saya tahu bukan masalah umur. Tapi yang kita lihat itu adalah pengalamannya. Ya, dia mengurusi perusahaan ayahnya. Ya, perusahaan ayahnya itu misalnya perusahaan batu bara contoh. Ya, kita harus lihat ceritanya dia. Ya, oh ternyata gara-gara dia tunda pengiriman batu bara itu rugi misalnya 50 miliar. Kita udah bayangin, anjir. Ya kan, wah bahaya nih, rugi 50 miliar ya, baru telat ya, telat 1 minggu kirim batu bara ya, kirim apa namanya itu kayak pakai kapal itu kan, kapal batu bara aja itu udah bisa rugi 50 miliar itu. Saking kita mikir, ngeri juga ini perusahaan misalnya, ngeri juga bisnis. Nah itu, dari situ kita paham bahwa berbisnis atau kalau kita ingin menjadi kaya raya, kita ingin menjadi orang yang kaya, ternyata harus disiplin. Ya, salah langkah dikit ruginya ngeri gitu loh. Ya kan? Orang tua Anda kerja 20-30 tahun belum tentu punya duit 50 miliar, Bro. Ya, jujur saja, belum tentu. Ya. Itu nggak mudah, tapi dalam berbisnis ternyata kehilangan uang seperti itu hanya hitungan jam, hitungan hari. Kalau kita hanya salah langkah, salah bikin keputusan seperti itu. Itu betapa pentingnya. Makanya saya selalu mendengarkan cerita-cerita orang hebat itu. Ya, untuk apa? Belajar, Bro, belajar betapa pentingnya. Ternyata disiplin itu penting banget, tepat waktu itu penting banget, kelancaran berbisnis itu penting banget. Gitu loh. Ternyata penting, ternyata berbisnis itu nggak semudah orang bacot. Ya, nggak semudah para netizen bacot. Ya, enggak. Malah bisnis itu adalah benar-benar tanggung jawab yang besar. Gitu, karena kita punya perusahaan, kita punya karyawan segala macam. Kalau kita tunda kasih gaji ke karyawan bisa saja demo kantor dibakar selesai. Nah, itu hati-hati dari nama penundaan tadi. Tunda-tunda itu hati-hati ya, menunda-nunda hati-hati gitu. Bagaimana mengatasi penundaan? Ada 4 ya. Ini ya, 1 kesadaran dan pengenalan kebiasaan. Nah, ini ya. Yang kedua, evaluasi secara fisik, finansial dan mental. Yang ketiga, putuskan dan komitmen untuk menyingkirkannya. Jadi berusaha benar-benar jangan tunda-tunda gitu. Yang keempat itu atasi inersia. Jadi inersia itu adalah penolakan terhadap perubahan ya, dan mulailah. Nah, biasanya nih orang-orang yang misalnya nih pengen gym ya kan, pengen turunin berat badan. Itu kan sering sekali dia merasakan yang namanya inersia. Ya kan? Jadi dia penolakan terhadap perubahan tadi. Karena kalau kita nge-gym badan kita kan sakit. Iya kan? Badan kan sakit kalau nge-gym. Nah, karena dia tahu itu sakit, dia tolak. Secara tidak langsung. Nah, itu. Saya yakin semua orang yang berprestasi ingin menunda-nunda tetapi tidak pernah sempat melakukannya. Nah, ini ya. Jadi orang-orang yang sukses itu sebenarnya pengen juga nunda-nunda tetapi nggak sempat gitu loh. Ya, karena Anda tahu itu karena sibuk lagi gitu. Kayak sudah ada keputusan. Jadi mau istirahat dikit, ada lagi kayak gitu. Jadi nggak sempat dia nunda-nunda. Nah, ini. Jika kita menunggu semua lampu merah berubah menjadi hijau sebelum kita meninggalkan rumah, maka kita tetap di rumah. Ya, maka kita tetap di rumah. Artinya apa? Ada satu ini kan adalah satu quote sebenarnya. Jadi kalau kita menunda-nunda atau kita berpikir bahwa kita hanya pengen keluar nanti ketika lampu merah itu jadi hijau. Ya kita tetap di rumah gitu. Kenapa? Karena bagaimana caranya kita tahu lampu merah itu jadi hijau? Ayo. Kalau kita masih di rumah, ini kan paradoks gitu loh. Kalau kita terus di rumah, kita tidak akan pernah tahu lampunya jadi hijau kapan. Udah hijau atau belum. Gitu loh. Tapi kita bilang bahwa kita nunggunya waktu hijau baru kita keluar rumah. Tapi bagaimana caranya kita tahu lampu itu hijau kalau kita nggak keluar rumah? Jadi kan ini paradoks. Ya, ini kan paradoks. Nah, ini paradoks yang memberitahu bahwa tentang betapa jeleknya kalau kita itu malas. Betapa jeleknya kalau kita tuh menunda. Gitu loh. Ya. Betapa jeleknya itu.
Jadi kena paradoks gitu loh. Kita akan bicara gitu. Kita nunggu nanti semua lampu merah itu berubah jadi hijau, baru kita keluar. Ya. Padahal sebenarnya ya bagaimana caranya kita lihat lampu itu hijau kalau kita nggak keluar, itu adalah paradoks. Apa yang dilakukan? Ya keluar. Apa yang dilakukan? Ya keluar. Jangan di rumah terus, keluar. Ya, lanjutin. Jangan nunggu lampu hijau baru kita keluar. Jangan nunggu lampu hijau baru kita mulai. No. Gitu loh. Ini seringkali terjadi, ya kan? Orang itu nunggu dulu lampu hijau baru dia mulai. Ya kan? Ya enggak. Ya, terkadang kita sudah mulai, ada lampu merah, kita berhenti dulu. Ya kan? Baru lanjut lagi. Kalau kita nunggu semuanya itu hijau, lancar semua, enggak bisa. Omong kosong. Ya, makanya jangan menunda. Ya, jangan menunda-nunda. Jangan tunggu semuanya hijau baru kita mulai. Karena ingatlah bahwa setiap manusia itu selalu punya kekurangan, tidak ada yang sempurna. Ya, kalau tunggu semuanya langsung hijau susah. Ya, jadi Anda itu ingin mencapai satu tujuan ya kan. Dari sini. Nah, setiap ini ada lampu hijau, ada lampu rambu lalu lintas. Nah, Anda tidak mungkin nunggu semua lampu ini hijau baru Anda jalan. Tidak mungkin. Ya kan, Anda jalan dulu di sini, oh hijau, oke jalan. Merah, oh ini udah hijau baru jalan lagi, step by step. Nggak bisa nunggu semuanya hijau baru Anda jalan ngebut 200 km per jam kan, ngegas full. Nggak bisa. Ya, itu adalah paradoks. Ini adalah paradoks. Jadi ada orang yang dia bilang kalau dia nunggu lampu merahnya jadi hijau baru dia keluar rumah. Gitu. Padahal sebenarnya dia tetap aja di rumah. Gitu. Ingat, waktu lebih berharga daripada uang. Nah ini ya, ingat kesimpulan. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita menghabiskan atau menginvestasikan waktu. Satu hari yang dimanfaatkan dengan baik adalah satu hari yang menghasilkan. Yang berarti hari yang diinvestasikan dengan baik. Satu hari yang tidak dimanfaatkan dengan baik adalah satu hari yang hilang. Yang berarti satu hari dihabiskan dengan hilang selamanya. Nah ini, makanya kita benar-benar itu dalam satu hari kita harus menginvestasikan waktu kita itu dengan hal-hal yang positif. Belajarlah segala macam, menuntut ilmu, tambah pengetahuan segala macam itu. Ya, nah jadi di kalender itu seringkali kalau sudah lewat itu kan kita coret. Nah itu menandakan artinya apa? Kita tidak bisa kembali ke masa lalu gitu. Atau masa lalu sudah terjadi tidak bisa kita ubah. Gitu. Saya tidak peduli filosofi apa yang diyakini seseorang, kita hanya punya satu kesempatan dalam permainan yang disebut kehidupan ini. Nah, ya. Hidup ini bukan gladi resik dan taruhannya terlalu tinggi. Ingat, hidup ini bukan coba-coba. Ya, kalau gladi resik itu kan sebelum pertunjukan itu ada gladi resik kan. Biasalah orang ngetes mix segala macam, sound apa-apa. Nah, hidup itu enggak ada coba-coba, enggak ada. Hidup itu enggak ada coba-coba, serius. Taruhannya terlalu tinggi. Kalau Anda gagal. Kalau Anda salah. Ya, dan konsekuensinya tuh berbagai macam level, ya. Berbeda dengan permainan sepak bola, di mana kita bisa dapat mengganti pemain. Dalam permainan kehidupan ini, kita harus memainkan permainan kita sendiri. Nah ini, ya. Waktu mengajarkan kita nilai kehidupan. Kehidupan mengajarkan kita nilai waktu. Nah ini, ya. Ingat. Jadi kayak bom waktu, teman-teman. Ya. Waktu itu kayak bom waktu. Bom waktu itu artinya kita mati. Anggap aja. Jadi ketika waktunya itu udah berdetak, ya kan, udah hitung mundur, kita mati. Bomnya meledak itu artinya kita mati. Udah tamat, selesai. Dan intinya dalam permainan kehidupan ini, ya namanya kehidupan ya, pemainnya nggak bisa diganti. Ya, kalau kita sepak bola itu kan dari 11 orang kita bisa ganti berapa kali? 3 kali mungkin ya. Nah, kalau dalam kehidupan bisa nggak ganti orang? Nggak bisa diwakilkan. Ya, saya juga nggak mau wakilkan orang lain. Ngapain? Saya juga nggak mau hidup saya diwakilkan orang lain, jelas. Saya nggak mau wakilin orang lain dan saya nggak mau diwakilkan juga oleh orang lain, nggak mau. Ya, kehidupan ini tanggung jawab saya. Saya yang memainkan permainan saya sendiri. Gitu. Saya udah tahu gitu. Kalau hidup ini memang bukan gladi resik dan taruhannya ya terlalu tinggi. Ya. Ingat, kita punya keluarga. Kalau Anda gagal, kalau Anda blunder, kalau Anda macam-macam, kalau Anda aneh-aneh, itu berdampak ke keluarga juga. Ya. Berdampak. Jangan bilang nggak berdampak, dampak. Ya, Anda melakukan kriminal. Anda dipenjara 20 tahun. Ya. Itu taruhannya apa? Bukan hanya waktu, bro. Orang tuamu juga. Kamu tidak bisa melihat orang tuamu lagi sakit, nggak bisa jenguk karena kamu dipenjara. Ya kan, kamu nggak bisa nemanin adikmu, misalnya adikmu sakit karena kamu dipenjara segala macam. Banyak hal yang sangat bernilai di dalam hidup ini yang terkadang kita itu lupa. Nah itu, makanya dengan orang-orang yang nonton video ini paling tidak dia paham lah betapa pentingnya mengatur waktu itu tadi. Ya, jadi waktu mengajarkan kita nilai kehidupan, betapa berharganya kehidupan itu, dan kehidupan mengajarkan kita nilai waktu. Ya, jadi betapa istilahnya waktu itu sangat berharga dan menentukan kehidupan kita. Nah itu kan. Jadi saya harap teman-teman you get my point, ya sangat-sangat
bisa menerima penjelasan saya dan bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan saya. Dan seri Trader Brain ya sampai episode 12 ini jadi episode terakhir ya. Sebenarnya saya ingin membuat yang namanya episode spesial, tapi nanti saya pikirkan mungkin ada satu episode spesial yang akan saya bahas. Ya, saya sangat senang bahwa saya bisa menyelesaikan seri ini dan bisa sharing kepada teman-teman tentang apa pengalaman saya, apa yang saya pelajari, saya bisa sharing di YouTube ya, dan videonya itu ya puluhan menit itu ya, buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami kebingungan dalam kehidupan. Anda bisa nonton, mungkin Anda bisa mendapatkan pencerahan, Anda bisa mendapatkan beberapa wawasan pengetahuan yang lebih luas ya kan. Nah, itu tujuannya adalah ketika ada orang-orang yang butuh, disitulah ya apa istilahnya video-video itu berguna ya, bisa jadi memberikan pencerahan ya, apa yang salah setelah saya menjalani ini bla 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 kayak gitu. Nah ya, jadi saya sangat senang sekali saya bisa berbagi dengan teman-teman, dan saya harap pembahasan pada seri terakhir tentang mengatur waktu adalah mengatur hidup ini Anda bisa mengerti maksud saya. Maksudnya apa sih mengatur waktu sama dengan mengatur hidup, dan betapa pentingnya waktu dalam hidup kita. Kita pintar, kita cerdas, kita hebat, kita kaya raya, kalau kita nggak ngerti yang namanya mengatur waktu, kita juga bisa habis, kita bisa juga gagal, kita bisa jadi turun juga, kita bisa berubah juga ya, terjadi reversal, terjadi turning point gitu, terjadi perubahan juga bisa ya. Jadi betapa pentingnya waktu dalam hidup ya. Makanya sebagai orang yang sukses atau sebagai orang yang akan sukses, hati-hatilah dalam mengatur waktu Anda. Hati-hatilah memilih teman Anda. Pokoknya banyak hal-hal yang harus kita hati-hati di sini. Kita hati-hati menjaga pikiran, hati-hati mengatur waktu kita, kebiasaan kita, sikap kita, ya kan? Hati-hati dengan lingkungan kita. Itu kita harus kontrol semua. Itu betapa pentingnya kita. Sehingga apa? Sehingga ya jalan kita untuk mencapai keberhasilan itu pondasinya kuat. Pondasinya kuat. Kenapa? Karena nggak ada pondasi yang goyang, nggak ada pondasi yang ragu-ragu. Kalau kita salah pergaulan, salah lingkungan, itu pondasi kita nanti ada yang nggak kokoh, ada yang ragu-ragu, gitu loh. Ada yang istilahnya itu kelihatannya keras, ternyata lunak gitu, kayak ragu-ragu lah. Ya itu yang bisa menjadi suatu hambatan secara jangka panjang. Nah, jadi tujuan saya itu simple. Ya, kalau tujuan orang lain, ya mungkin dia nggak pengen ada orang yang sukses. Dia nggak pengen ada orang yang sukses dan mengejar dia. Kalau saya beda. Kalau saya justru senang kalau ada orang yang lebih sukses daripada saya. Kenapa? Karena saya selalu ingat kata-kata dari mentor saya. Ya, murid selalu lebih daripada gurunya. Murid itu selalu lebih daripada mentor. Ya, jadi murid itu biasanya akan lebih hebat daripada mentor atau guru yang mengajarkan. Nah, saya selalu mengingat kata-kata mentor saya seperti itu. Ya, dan dari situ memang saya mendapatkan pencerahan maksudnya seperti apa. Artinya apa? Ketika kita mengajarkan seseorang, kita berbagi dengan orang, dan orang itu bisa lebih hebat daripada kita. Justru disitulah kamu mengerti tentang apa itu kehidupan, apa itu berbagi, dan apa itu ilmu. Apa itu ilmu? Gitu ya. Nah, jadi kalau orang lebih sukses daripada kita, justru saya senang. Kenapa? Saya tinggal belajar sama dia. Iya kan? Tinggal kita tanya. Ya, bro, ini gimana caranya kemarin? Ya kan? Bagaimana caranya ini, bro? Gitu. Solusinya seperti apa? Bagaimana kamu mencapainya segala macam? Kita bisa sharing, kita bisa tanya ke dia. Gitu. Kita bisa saling berbagi, kita bisa saling membantu. Enak ya, kalau banyak orang berhasil tuh enak kan, kita bisa nanya gitu. Yang nggak enak itu kalau banyak orang gagal, banyak orang susah, itu nggak enak ya kan. Kalau banyak orang berhasil, banyak teman kaya raya, enak coy ya, hidupmu nggak susah. Tapi kalau banyak teman susah, itu nggak enak. Banyak teman gagal, banyak teman pengangguran, itu nggak enak ya kan. Masa sih nongkrong kopi bahasannya tentang tentang masalah hidup terus, nggak enak ya kan. Justru yang paling enak itu kalau banyak orang berhasil. Kita bisa tanya ke dia, kita ingin bikin bisnis, kita bisa join, ya kan? Kita bisa sharing, kita bisa dapat ilmunya, bla bla bla, tips dan triknya segala macam. Enak. Ya, nggak enak itu kalau banyak orang susah. Saya malah nggak suka. Ya, saya lebih senang banyak orang itu berhasil. Ya, karena bisa kita tanya, benefitnya juga banyak, ya kan? Dia punya mobil sport, dia punya mobil sport, dia baru beli mobil sport, kita bisa pinjam. Biasanya kan ditawarin, bro mau nyoba nggak mobil sport saya misalnya. Enak, kita bisa pinjam lah. Orang susah, ayo apa yang dipinjamin? Nggak ada. Dia hanya berbagi masalah hidupnya doang. Nggak enak, negatif itu nggak enak. Jadi di situ Anda harus bedakan gitu ya. Jadi jangan takut kalau ada orang yang lebih sukses daripada kita karena kita ngajarin dia. Itu salah ya. Saya selalu ingat kata mentor saya, murid selalu lebih daripada mentor. Artinya dari mentor saya aja itu selalu memberitahu atau memberikan jalan kepada saya bahwa saya itu sudah di atas dia. Ya, artinya apa? Ya memang seperti itulah kehidupan. Ya, murid pasti akan lebih hebat daripada mentornya. Ya gitu. Ya, oleh karena itu, kita juga jangan takut ada orang yang lebih hebat daripada kita. Karena mentor kita sendiri aja membiarkan kita lebih hebat dari dia. Maka sangat terkutuklah kita. Ya, mentor kita membiarkan kita lebih hebat dari dia, sedangkan ya kita tidak membiarkan orang lain lebih hebat daripada kita. Maka terkutuklah kita.
gitu. Artinya apa? Anda hanya mau menang sendiri. Anda adalah pengkhianat, Anda adalah pengecut. Ya, kayak gitu. Oke. Semoga teman-teman paham, semoga teman-teman get my point, dan untuk teman-teman yang sedang berada dalam situasi mungkin ingin jadi trader segala macam yang penuh dengan segala dilematis, segala naik turunnya kejiwaan ini, segala keraguan-raguan dan kepercayaan ini, satu kata dari saya, ya, teruslah berusaha. Itu aja. Ya, teruslah berusaha. Kalau Anda merasa Anda stuck, Anda bertanya, kirim email ke saya, ya kan? Akan saya coba bantu. Ya, jangan gengsi. Saya tidak suka orang gengsi, teman-teman. Anda masih susah, ya. Anda tidak punya duit 10 miliar di bank Anda masih susah. Nggak usah gengsi, tanya saja. Ya, kalau susah tanya, kalau bingung tanya, nggak usah gengsi. Saya nggak suka orang gengsi, serius. Ya, hidupmu masih susah. Ya, kamu itu masih susah, jadi tanya aja, nggak apa-apa. Pasti saya jawab, pasti saya bantu. Itu kita nggak usah gengsi. Hidup ini apa sih, ya elah? Hidup itu pasti mati. Nggak usah gengsi. Kalau bingung tanya. Gitu. Oke, teman-teman, ya, semoga teman-teman paham. Sampai jumpa lagi pada seri selanjutnya, seri-seri yang baru, ya. Nantikan saja, saya akan mengupload videonya. Kita akan membahas apapun yang berhubungan dengan trading, berhubungan tentang filosofi hidup, tentang pikiran, ya, tentang motivasi segala macam yang bisa membuat Anda menjadi orang-orang yang berhasil. Oke, thank you so much teman-teman. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye bye.